Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Bu. Oke. Dengan siapa Bu? Bu Sri, Bu. Oh, ngaten. Oke, ada Bu. Bu Sri, ada yang bisa saya bantu? Ini saya lagi harga 8.000. Saya mau konsultasi pantangan apa saja buat ibu hamil trimester pertama. Oh iya, begini Bu Musri, alhamdulillah Ibu sekarang sudah hamil ya. Hamil yang berapa sekarang Bu? Yang ketiga. Yang ketiga kalinya. Begini ya Bu Musri, untuk ibu hamil itu tidak ada pantangan makanan. Jadi apapun yang sekiranya penjenengan bisa dikonsumsi, monggo silakan untuk dikonsumsi atau dimakan. Selain itu, pada waktu makan, ibu harus memperhatikan tentang gizi. Ini seperti ada contohnya, bahan-bahan makanan yang bisa memenuhi kebutuhan ibu. Untuk kebutuhan karbohidrat, ibu bisa menggunakan nasi, nasi putih. Kalau misalkan dengan nasi putih ini ibu tidak bisa, betul, karena ibu hamil biasanya begitu ya. Misalkan dengan nasi putih tidak bisa masuk karena mual, ibu bisa mengganti dari golongan, misalkan menggunakan golongan mie, ini termasuk sumber karbohidrat. Kemudian bisa juga menggunakan pengganti roti. Jadi roti ini juga termasuk sumber karbohidrat. Kalau misalkan dari barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ibu masih mual, ibu boleh mengonsumsi dari jenis umbi-umbian. Misalkan kentang, ketela rambat, ketela pohon, kemudian ada juga uwi, kalau orang Jawa bilang. Nah, itu boleh ibu konsumsi. Jangan lupa setiap kali makan harus ditambahkan dengan sayur mayur, Sayur mayur itu dicontohkan di sini. Saya punya contohnya. Ini untuk kebutuhan sayur sop. Contoh sayur sop ini bisa dikategorikan makanan yang sehat, karena di sini ada kandungan dari jenis sayur mayur berbagai macam yang bisa kita masukkan. Mungkin bisa kita pakai wortel atau dari sayur mayur yang jenis lain ibu, kacang panjang dan sebagainya. Selain sayur mayur, di dalam menu harian kita jangan lupa ibu lauk pauknya, Lauk pauk itu bisa dari golongan protein hewani, ada juga dari golongan protein nabati. Dari protein hewani kita bisa mengonsumsi dari ini Bu, betul, ini ayam. Kemudian kita bisa menggunakan ikan, baik itu ikan laut ataupun ikan air tawar, Jangan lupa untuk protein hewani kita juga bisa mengonsumsi dari telur, termasuk juga dari hati ayam. Betul, hati ayam, hati sapi, itu termasuk golongan dari protein hewani. Ada juga yang dari golongan protein nabati, artinya yang dari tumbuh-tumbuhan, itu kita bisa konsumsi tahu, tempe, betul, Dan dalam menu harian kita juga harus selalu mengonsumsi buah-buahan, Bu, Di sini yang dicontohkan adalah ada semangka, kemudian ada juga buah nanas, ada juga buah berimbing, tapi tidak harus ini hanya sekedar contoh. Kalau yang saya sebutkan ini adalah yang ada di plaster ini, tapi pada dasarnya ibu boleh mengonsumsi buah apapun. Nanas boleh yang pada saat itu sedang musim, Kalau tidak sedang musim biasanya kan harganya lebih mahal. Jadi kalau misalkan sekarang sedang musim mangga, misalkan begitu, monggo boleh konsumsi mangga atau buah-buah lainnya yang sedang musim. Kemudian jangan lupa minum susu dan air putih yang cukup atau yang banyak, begitu Bu. Jadi saya ulangi lagi, pada prinsipnya selama ibu hamil tidak ada pantangan, boleh makan apapun yang sekiranya ibu bisa konsumsi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Oh, kalau begitu, untuk informasi yang saya berikan hari ini, saya kira sudah bisa dipahami, Bu, Dan saya ingatkan, ini ada buku KIA. Buku KIA ini harus dibawa setiap kali ke tempat pelayanan kesehatan. Dan jangan lupa, di sini banyak sekali informasi tentang ibu hamil, kemudian cara
nanti setelah melahirkan itu apa saja yang harus dikerjakan, semuanya sudah lengkap di sini. Silahkan buku ini nanti untuk dibaca di rumah. Terima kasih Ibu. Sami-sami Bu Sari. Selamat atas kehamilannya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat. Sekarang monggo saya periksa di ruangan sebelah. Mari Bu, silahkan.